Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Lama kita tidak berjumpa ya dalam pembelajaran bersama lewat daring ini. Kembali lagi bersama saya dalam matematika. Makin tekun, makin kacau. Salah, makin canggih ya. Oke, baik. Masih semangat ya. Nih, mulai lagi pembelajaran di semester 1, kelas 9. Semoga semester 1 ini kalian mendapat nilai yang bagus-bagus ya. Oke, baik. Untuk mengawali semester 1, itu kita membahas itu adalah yang dibahas itu adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar ya. Tapi kali ini kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu bilangan berpangkat ya. Kemarin kan udah dijelaskan ya yang namanya bilangan berpangkat. Itu contoh, misalkan ada A pangkat N kayak gini, itu kan sama aja A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N ya. Ini adalah bilangan berpangkat ya. Nah ini kan udah dijelaskan kemarin ya. Jadi kalau misalkan 2 pangkat 3 berarti sama aja gimana? 2 kali 2 kali 2. Nah sebanyak berapa? 3 ya kan? Sebanyak 3 kali. Nah ini adalah bilangan bentuk pangkat ya. Kemarin kan udah dijelaskan. Nah sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat berpangkatan, atau nama lainnya pangkat itu adalah eksponen. Oke, mari kita mulai sifat-sifat berpangkatan. Yang kita bahas pada kali ini itu adalah cuma 3 aja ya. Yang pertama ini 1, yang kedua sifat yang kedua, yang ini sifat yang ketiga ya. Kita masuk ke sifat yang pertama dulu. Sifat yang pertama itu jika ada A pangkat M ya kan, A pangkat M dikalikan A pangkat N ya, tentu saja bilangan pokoknya ini itu sama, A ya sama A ya. Kalau bilangan A pokoknya itu sama-sama A, itu berarti pangkatnya itu dijumlahkan ya. Jelas ya? Nih ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalkan ada A pangkat M dikalikan A pangkat N. Nah ya, jadi bilangan pokoknya itu sama. Nah namanya bilangan pokok itu ini nih. Ini namanya bilangan pokok. Bilangan pokok. Nah ini bilangan pokoknya sama, itu berarti menghasilkan A pangkat M plus N. Jadi kalau perkalian berarti pangkatnya itu dijumlah. Jelas belum? Jelas ya? Nah jelas belum? Nah itu ya sifat yang pertama ya. Kemudian sifat yang kedua, nah ini ada kalau perkalian. Lawan dari perkalian itu apa? Oke, benar, pembagian. Nah ini nih sifat yang kedua ini. Sifat yang kedua. Nah di situ bentuknya bisa dalam bentuk A per M, atau juga bisa kayak gini nih. A pangkat M dibagi A pangkat N ya, menghasilkan, ini kan bilangan pokoknya udah sama ya. Bilangan pokoknya kan udah sama nih, A sama A. Berarti menghasilkan A pangkat M. Kalau pembagian, kalau perkalian tadi kan penjumlahan ya. Ini kan. Kalau pembagian berarti lawan dari penjumlahan apa? Pengurangan ya. Pangkatnya dikurang ya. A pangkat M min N. Nah, jelas ya. Jadi nanti pangkatnya dikurang. Tapi ingat syaratnya apa? Bilangan pokoknya harus sama, A sama A, A sama A. Kalau nanti B ya sama B. Oke, jelas ya? Baik, itu yang sifat yang kedua. Nah, sifat yang ketiga kita akan bahas cuma 3 doang ya. Jadi perkalian, pembagian, sama pangkat yang dipangkatkan lagi, yaitu sifat yang ketiga nih. Nah, di sini udah jelas nih. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Berarti pangkatnya diapain? Dikalikan. Ya, saat akan tulis, misalkan saya punya kayak gini nih. B pangkat M ya kan, dipangkatkan lagi N. Berarti pangkatnya itu dikalikan. Nah, ini tuh dikalikan. Tes. Jadi sama aja B pangkat M kali N. Ya. Jadi pangkatnya itu dikalikan. Oke, kalau pangkat dipangkatkan lagi. Jelas ya?
Oh, perlu contoh nih ya, perlu contoh. Baik, ini saya kasih contoh biar kalian jelas. Contohnya pakai angka ya. Oke, baik. Ya, ini di bawahnya. Oke, contoh yang pertama. Kita sifat yang pertama ya. Kita sifat yang pertama nih. Sifat yang pertama. Jadi ada A pangkat M dikalikan A pangkat N. Pangkatnya tadi diapain? Dijumlah A pangkat M plus N. Oke, contoh. Kan? Contoh. Nah, contohnya itu misalkan ya gini nih. Saya punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Nah, sifatnya ini kan, kalau ada perkalian, ini bilangan pokoknya udah sama belum? 2 sama 2. Ternyata udah sama. Berarti kalau bilangan pokoknya udah sama, berlakulah sifat yang pertama. Ya, berarti pangkatnya ini dijumlahkan. Berarti sama aja 2 pangkat 3 ditambah 2. Berarti berapa? Sama aja. 2 pangkat 5. Jelas belum? Jelas belum? 2 pangkat 5 berapa? Ayo. Ayo. 2 pangkat 5 atau enggak? Iya, jawabannya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yaitu berapa? 32. Jelas ya? Nah, ada pertanyaan. Misalkan, Pak, kalau misalkan bilangan pokoknya beda itu gimana? Nah, oke, saya jelaskan ya. Kalau misalkan ada bilangan pokok yang berbeda, contoh nih ya, contoh bilangan pokok yang berbeda. Misalkan di sini itu ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini apakah berlaku sifat yang pertama? Menurut kalian? Berlaku nggak? Iya, benar. Tentu saja tidak. Karena apa? Sifat yang pertama itu syaratnya adalah bilangan pokoknya itu harus sama. Sedangkan di sini 2 sama 3 itu sama apa enggak? Beda kan? Iya, beda. Berarti kalau misalkan ngitung kayak gini, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 gimana? Ya, dengan cara ya kalau kayak gini, kalian harus hitung satu-satu. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Kalau 3 pangkat 2 itu berapa? 9 kali 8 kali 9 berapa? 72. Nah, kayak gitu ya. Jadi, ini sifat yang pertama, sifat yang kedua, dan sifat yang ketiga itu berlaku jika bilangan pokoknya itu sama. Jelas belum? Jelas ya? Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini yang pertama. Misalkan sekarang sifat yang kedua. Kita belajar sifat yang kedua nih. Sifat yang kedua ya. Tadi sifatnya adalah A pangkat M dibagi A pangkat N itu menghasilkan kalau pembagian pangkatnya diapain? Dikurangi. Benar. A pangkat M min N. Oke. Nah, sekarang contoh ya. Contoh. Ini misalkan ada contoh yang pembagian. Nah, ini masih gampang nih materi awal. Dan ini ingat, materi ini tuh kalian harus bisa ya. Ini materi awal, nanti buat pondasi materi selanjutnya. Nanti ada pangkat pecahan, kemudian pangkat negatif, pangkat 0. Nah, ini syaratnya itu kalian harus bisa dulu yang sifat-sifat perpangkatan atau bilangan berpangkat ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Ada pembagian. Misalkan saya punya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Nah, kalau bilangan pokoknya udah sama belum menurut kalian? Berapa bilangan pokoknya? Udah sama. Sama ya? Berapa? 3. Nah, ini bilangan pokoknya udah sama. Nah, kalau bilangan pokoknya udah sama, tinggal pangkatnya kalau pembagian diapain? Iya, bener, pinter kalian. Jadi pangkatnya itu dikurangi. 5 dikurangi 2. Kayak gini kan? Nah, 5 kurangi 2 berapa? 5 kurangi 2. Iya, pintar. 3 pangkat 3. Kalau dihitung 3 pangkat 3 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Ya kan? Bener kan? Nah, ingat ya. Nih, biasanya kebanyakan ada yang bilang 3 pangkat 3 itu ketemunya 9. Itu salah ya, hati-hati ya. Yang namanya perpangkatan itu nama lainnya adalah perkalian berulang ya. Perkalian berulang ini kalau misalnya kayak gini tuh bukan 3 kali 3 tapi 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. Jadi jawabannya
27. Jelas belum? Jelas? Nah, contoh misalkan ada kayak gini nih. Misalkan contoh yang ini ya, masih sama ya. Misalkan saya punya A 2A pangkat 3 dibagi 2A pangkat 2. Nah, ini hasilnya berapa? Kalau tulisannya kan, kalau pembagian kan bisa per peran ya. Jadi kalau kayak gini itu cara cepatnya. Ini kan kalau angka itu kan pangkatnya 1 ya. Pangkatnya 1. Ini langsung aja dicoret. 2 sama ini, angka sama angka. Coret. Habis ya. Nah ini, yang ini langsung aja coret. Bisa kayak gini nih. Ini coret. Ini coret kan. Nah 3 kurangi 2 kan tinggal 1. Berarti jawabannya adalah A pangkat 1. Nah A pangkat 1 itu nggak ditulis. Biasanya kalau pangkat 1, semua bilangan di dunia ini sebenarnya itu dia punya pangkat, yaitu pangkatnya 1. Tapi nggak ditulis. Ini nggak usah ditulis nih. Nah ini nggak usah ditulis ya. Jadi cukup A saja. Jelas belum? Semoga jelas ya. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Ini sifat yang kedua, sifat 1 dan sifat yang kedua. Sekarang kita lanjut ya dari sifat yang ketiga. Ya, sifat yang ketiga itu seperti ini nih. Ya, kita tulis sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, yaitu tadi gimana? Pangkat dipangkatkan lagi. Misalkan A pangkat M dipangkatkan lagi N. Berarti jadinya gimana? A pangkat M kali N. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Jelas ya? Oke. Kita menggunakan contoh biar kalian semakin jelas. Oke. Contoh nih, saya punya kayak gini nih. Bilangan yang kecil aja nggak masalah. 2 ya kan, dipangkat 2 itu pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Hasilnya berapa kira-kira? Iya benar, ini pangkatnya kalian tinggal kalikan aja. Nah kayak gini ya, berarti sama aja 2 pangkat 6. 2 kali 3 sih. Nah ini kan kayak gitu, gampang ya. Gampang. Kalau nanti 2 pangkat 6 dihitung aja berapa 2 pangkat 6. Iya benar, sama aja 64. Gampang nggak? Gampang. Ini konsepnya itu ya. Saya ulangi, kalau perkalian ya itu pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Kalau satu lagi perpangkatan ya, pangkat dipangkatkan lagi, yaitu dikali. Kayak gitu ya. Kalau ada tanda kurung pangkat dipangkatkan lagi, itu nanti dikali. Jelas belum? Ya. Coba nanti saya kasih soal nih, saya kasih soal yang agak ini ya, agak agak berpikir nih. Misalkan contoh nih, kita hapus ya yang pertama ya, kita hapus nih. Kasih contoh soal, kalian coba jawab ya. Pertama ya, untuk yang pertama itu adalah sifat yang pertama adalah perkalian. Misalkan saya punya kayak gini nih, 2 A pangkat 2 B pangkat 3 C dikalikan 2 pangkat A pangkat 3 B C. Nah ini hasilnya berapa? Menurut kalian berapa? Nah sekarang ya, yang sejenis dulu kalian perkalikan. Nah sekarang 2 sejenis sama apa? Yang ini sejenis sama apa? Ini sejenis sama ini, ya kan? Terus yang ini sejenis sama mana? Ini sejenis sama ini kan? Nah terus yang ini B ya juga sejenis sama B kan? Nah terus yang C sejenis sama C, kayak gini kan? Berarti nanti dikalikan ya. Berarti kita hitung dulu yang 2. Berarti 2 kali 2 ya kan? Terus dikali B ya kan? A pangkat berapa tuh? A pangkat 2 dikali A pangkat 3, yang ini kan? Terus dikali B-nya yang pertama B pangkat 3, terus yang ini B pangkat 1, nggak usah ditulis ya, ini dikali. Terus dikali lagi berapa? Yang C tadi C nya pangkat 1 ya, yang ini C pangkat 1 ya.
C pangkat 1 dikali C. Kayak gini, pangkat 1. Ini sebenarnya kalau misalnya gini tak tulis 1 wis. Nah, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, kalau perkalian pangkatnya diapain? Dijumlah. Oke. Ini dulu dihitung. Yang ini 2 kali 2 jawabannya berapa? Oke, 4. Ya kan? Terus kali. Nah, ini kalau kayak gini kan dijumlah kan? Kalau bilangan pokoknya sama, 2 tambah 3 berapa? Oke, 5. Berarti jawabannya adalah yang ini A pangkat 5. Terus dikali yang ini. Yang ini berarti ditambahkan. Berarti B pangkat 4. 3 tambah 1 kan? 4. Terus dikali yang terakhir. C1 tambah 1. Berarti berapa? C pangkat 2. Nah, jadi jawabannya 4 kali A pangkat 5 kali B pangkat 4 kali C pangkat 2. Ini bisa ditulis, biasanya ditulisnya itu kayak gini. 4A pangkat 5, B pangkat 4, C pangkat 2. Nah, ini jawaban yang paling benar. Ya, ingat ya, kalau perpangkatan itu yang bilangan pokoknya sama, nanti sifatnya berlaku. Ya, tapi kalau nanti bilangan pokoknya berbeda, nanti sifatnya itu nggak berlaku, nggak bisa dihitung, nggak bisa kalau berpengaruh, harus dihitung satu-satu. Jelas ya? Nah, ini adalah penjelasan mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen ya. Besok kita akan membahas ya lanjutan, itu masih ada banyak nih sifat-sifatnya. Oh, ada seperti ini, tapi ini sebenarnya itu sama aja nih, sifat yang keempat ini sama aja nih sebenarnya. Terus nanti ada ini nih yang asik nih, pangkat negatif ini asik. Kemudian ada yang pangkat 0, itu kok bisa jawabannya 1. Ini juga gimana caranya, itu juga besok kita akan ketemu lagi ya. Baik, untuk matematika, untuk bisa pinter ya, bisa expert itu gimana ya, dengan perbanyak latihan soal ya. Kalian nanti di buku-buku, buku paket itu kan banyak sekali latihan soal. Nah, itu dikerjakan ya, buat contoh kalian, buat latihan kalian ya. Nanti kalau udah latihan terus, nanti kalian expert. Jangan lupa kalau ada temennya minta tolong kasih tahu tuh, jangan dikasih tahu jawabannya, tapi dikasih tahu caranya ya. Pasti kamu nanti tambah pintar dan temanmu itu bisa. Jelas ya? Baik, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Kita kembali lagi pada pertemuan besok ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.